Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang anak durhaka. Ini kisah nyata ya. Waktu itu Akang mendengarnya waktu pesantren ya. Kita tahun 99 ya. Akang mendengar bahwa kisah ini sangat mengerikan. Mungkin Akang pernah menceritakan kepada kalian, mungkin ya. Walaupun telah mendengar, tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan peringatan buat kita ya. Dulu ada seorang anak, pertama-tamanya meminta sesuatu kepada ibunya ya. Mungkin minta apalah, kalau sekarang minta HP mungkin ya. Karena ibunya tidak mampu, karena ibunya sebatang kara, dan waktu itu ibunya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kemudian pada suatu hari si anaknya itu minta sesuatu, kemudian ibunya tidak sanggup ya membelikannya, atau apa istilahnya, melaksanakannya. Nah, kemudian hari kedua minta lagi ya. Tapi tetap dengan tidak mampunya ibu tersebut, ibu itu tidak memberikannya. Kemudian minta lagi ya, hari ketiganya. Sama seperti itu responnya. Nah, di suatu ketika si ibunya lagi sholat ya. Kemudian anaknya menghampirinya ya. Ternyata si anak tersebut itu mempunyai niat jahat. Karena mungkin kesal karena kemauannya tidak dituruti. Betul tidak? Nah, lagi tengah-tengah sholat ya, pas sujud, mungkin sujud terakhir, si anak durhaka itu menghampiri ibunya sambil membawa sebilah kayu ya. Kemudian kayu itu dipukulkannya kepada kepala si ibu tersebut ya. Bayangkan, orang tua lagi sholat kok malah dianiaya, malah dipukul. Dengan sekeras itu akhirnya si ibu itu pingsan. Bayangkan ya, ketika kita sholat ada yang mukulnya juga pakai kayu dan keras lagi. Jangankan orang tua, kita pun yang masih anak-anak atau yang masih muda, yang masih kuat pasti tepar lah, pasti pingsan. Nah, setelah pingsan ibunya meronta-ronta, tolong, tolong. Si anaknya malah diam saja, seperti apa ya, seolah-olah puas dengan tindakannya itu. Mungkin kalau kata orang Sunda mah bungah ya, bunga seneng gitu. Nah, si ibu itu tolong, tolong, tolong. Nah, kemudian dihampirinya oleh si anak tersebut ya. Kemudian si ibunya itu berpesan, berwasiat. Nah, kalau ibu meninggal, tolong ya dikuburkan dan digotong, dibawa oleh ujang, namanya, oleh adik, jangan sama siapa-siapa ya. Pengennya ibu itu digotong, dikuburin sama kamu, jangan oleh siapa-siapa. Nah, kemudian hal itu tidak dibilangin, tidak diceritakan kepada orang-orang sekitar. Akhirnya si ibu tersebut dimandikanlah, biasa seperti mayat-mayat yang biasanya dimandikan, dibungkus, dikain kapanin. Pas mau dibawa ya, mau digotong sama 4 orang, biasa dimasukin sama keranda ya, itu kan biasanya kan. Kemudian si 4 orang tersebut nggak kuat membawanya, membawanya. Aneh kan, orang-orang yang posturnya tinggi besar kok
tidak bisa membawa keranda ibu-ibu yang udah tua, yang peot. Aneh kan? Secara logika aneh. Orang-orang pada berbisik-bisik seperti kayak kemarin. Ya ada apa ya? Kok nggak bisa membawa ya? Dosa apa ya? Jadi udah negatif thinking aja ya. Masyarakat udah negatif thinking. Ini dosa apa? Padahal mah bukan dosa si ibu tersebut. Nah, ingat si anak tersebut bahwa oh ini adalah wasiat ibu kepada saya bahwa mayatnya itu jangan digotong sama orang lain. Nah, tampillah dia ke depan, akhirnya dibawa oleh sendiri. Ya. Kok anehnya itu bisa terangkat. Barusan oleh 4 orang itu tidak terangkat. Badannya kayak Mang Yanto. Tinggi-tinggi besar, tapi aneh. Keranda itu tidak mau maju dan tidak mau berjalan karena saking beratnya. Sama si anak tersebut bisa dibawa dengan ringannya. Atau orang-orang lain kaget kan? Kaget. Oh, pantesan nggak ke bawah, ternyata ada wasiat khusus. Ya, ada wasiat khusus dari si ibu ke anaknya. Nah, akhirnya sampailah di pemakaman, kemudian tetap sendirian ya. Dimasukkannya juga sendirian, nggak boleh dibantuin sama orang lain. Akhirnya dimasukkanlah sendiri, kemudian dipasang papannya sendiri. Setelah dipasang papan, mau aluk teh bahasa Indonesia lah. Mau dikubur, ya. Ternyata si tanah kubur itu longsor, ya. Akhirnya si anak tersebut terjebak di dalam kubur. Wah, tolong-tolongan tidak kumaha tuh. Ya. Dia nolong, dah sama dia mungkin azab. Bukan apa-apa, bukan longsor biasa. Nah, kemudian setelah segini ya sejadah masih tetap meronta-ronta, ya. Terus akhirnya tertutuplah ya si badan anak tersebut sampai pacul pun ya cangkul tidak mampu untuk mengeduknya si tanah tersebut karena panas. Di sekitaran kuburan tersebut mengeluarkan panas yang sangat dahsyat sekali. Nah, akhirnya ada inisiatif untuk memanggil alat berat. Tahu alat berat? Beko. Nah, alat beratnya beko. Akhirnya didatangkan dari kota untuk membongkar si orang yang terpendam tersebut, orang yang terjebak tersebut. Akhirnya si beko tidak mampu. Beko kan, masya Allah. Tahu beko? Alat berat yang begini, ya, nggak mampu juga. Bahkan si bekonya sampai meletoy. Tahu meletoy? Tahu ya meletoy ya? Nggak kuat. Wah, nggak kuat, akhirnya nggak sanggup. Ya, mundur. Tuh, kalau kuasa Allah tuh nggak ada yang sanggup, walaupun beko, walaupun apa, tuh nggak ada yang sanggup. Ya, betul ya. Nah, kemudian akhirnya ditinggalkanlah sampai si anak tersebut bersatu dengan ibunya, dimakamkan massal dengan ibunya. Kenapa? Karena tidak bisa diangkat. Orang-orang pada kaget semua. Ternyata betul. Selain daripada maling kundang itu ada azab yang menimpa orang ini. Maling kundang kan dikutuk menjadi batu, ya. Kalau itu diazab dengan sangat dahsyat, yaitu terkubur hidup itu mah nggak disolati, nggak dimandiin, ya, betul nggak? Nggak dikapanin, nggak apa-apa, langsung dikubur hidup. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jangan coba-coba durhaka terhadap kedua orang tua. Makanya harus nurut sama orang tuanya. Orang tua mah doanya juga diijabah. Bahkan doa yang paling cepat diijabah itu doa orang tua. Ketika anaknya bandel kemudian terlontar kata-kata yang tidak baik
hei kamu awas celaka, bisa jadi celaka. Hati-hati ya. Itu namanya laknat orang tua, atau disebutnya kata-kata yang supata. Kalau orang Sunda itu supata terhadap anaknya itu, hati-hati. Awas kamu tertabrak mobil, bisa jadi tertabrak mobil. Ya, makanya orang tua itu harus dihargai, dihormati dan dituruti. Kan kata sebuah syair yang dibawakan oleh Haji Roma Irama, gimana? Orang tua itu seperti apa ya? Raja. Bahkan kalau kamu turut kepada raja, lebih turutlah kepada orang tua. Betul tidak? Kalau kamu menghormati seseorang, maka lebih menghormatilah orang tua. Lebih hormatilah kepada orang tua. Itulah pelajaran yang kita bisa petik. Semoga kita bisa menjadi orang-orang atau anak-anak yang taat, patuh terhadap orang tua, yang bisa berbakti terhadap orang tua, dan menjadi anak-anak yang soleha, yang berbakti kepada orang tua, yang akan mendoakan selamanya kepada orang tua. Karena amalan yang tidak akan putus itu adalah 3. Pertama, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah doa anak yang soleh. Ketika orang tua kamu sudah meninggal, alias kamu sudah menjadi yatim piatu, maka amalan yang tidak akan terputus orang tua itu akan mengalir terus. Doa si Anis yang solehah ketika mangkartamnya udah ada di alam kubur. Yang lain putus, sholatnya putus, puasanya putus, zakatnya putus, hanya doa anak yang soleh yang selalu mengalir. Bukan begini, ketika orang tua meninggal malah nyanyi pakai gitar. Orang lain baca Quran, ini mah ngegitar, malah nyanyi. Deng 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 deng. Mending lamun ngagitarna make nada anu alus mah. Nadana nada tawon kabur teh. Brung 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 brung. Keluar kalahkan di gardu nongkrong nyanyi. Orang lain Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ulang teh bisa maca teh ya. Kalau ka maca naon komik we. Maca koran, maca cerpen dan lain sebagainya. Rajin maca Quran, tibalik maca Quran. Tiba bejaan ku buat teh jang eta tibalik maca Quran. Pak abdi geus biasa maca Quran tibalik mah. Padahal teh bisa. Teu nyaho manu diur manu dihan. Betul? Makanya kalian jangan seperti itu. Harus bisa baca Quran. Buat orang tua tuh enak di kubur teh. Dingin, sejuk. Tapi lamun dikirimin nyanyi. Ibu, oh ibu, kenapa kau tinggalkan daku ibu? Brung 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 brung. Cuk ibu nate panas, aduh panas. Tapi lamun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Aduh sejuk anaknya, masya Allah. Anis sing bagian jenisnya itu artinya mau di alam kubur ini sing soleh hadisnya si mana tenzol terbaik jenisnya, amin. Gitu betul. Sekian dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.